Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, NPM 2040302034 dari lokal A1 Teknik Elektro dari Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode analisis rangkaian menggunakan analisis node. Pengertian analisis node. Analisis node adalah suatu teknik analisa dengan mengacu pada simpul atau titik dari suatu komponen. Analisis node juga adalah teknik untuk menganalisa rangkaian menggunakan tegangan node sebagai variabel rangkaian. Menggunakan tegangan node lebih praktis dan mengurangi jumlah persamaan yang harus diselesaikan. Prinsip analisis node. Analisis node mempunyai prinsip pada hukum Kirchhoff 1 di titik percabangan. Nah, pada titik percabangan diasumsikan bahwa potensialnya lebih tinggi dibandingkan titik percabangan manapun juga, sehingga arus yang keluar dari titik percabangan tersebut dianggap positif. Metode analisis node. Simpul didefinisikan sebagai titik pertemuan dua atau lebih elemen rangkaian. Karena tegangan didefinisikan antara dua simpul, maka pilih salah satu simpul sebagai simpul referensi atau disebut simpul datum atau datum node. Metode yang ketiga, dengan metode ini akan dicari nilai tegangan yang tidak diketahui dalam suatu rangkaian. Metode yang keempat, pada umumnya tegangan simpul dipilih yang mempunyai nilai positif terhadap simpul referensi. Selanjutnya, jika dalam suatu rangkaian terhadap N simpul, maka terhadap N dikurang 1 simpul tegangan yang akan dicari. Selanjutnya, simpul referensi yang dipilih pada umumnya adalah suatu tempat di mana paling banyak cabang bertemu. Metode yang terakhir, simbol referensi mempunyai tegangan 0, zero potensial, ground potensial, dan simpul lainnya mempunyai tegangan positif. Nah, di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam menganalisis. Yang pertama, tentukan simpul referensi sebagai ground atau potensial 0. Yang kedua, tentukan simbol tegangan, yaitu simpul referensi dan ground. Yang ketiga, asumsikan tegangan simpul yang sedang dihitung bernilai lebih tinggi daripada tegangan simpul maupun sehingga arah arus keluar dari simpul tersebut positif. Nah, di sini ada simbol ground. Ketiga-tiganya ini memiliki fungsi yang sama, yaitu simbol ground, tetapi yang berbeda hanyalah pada gambar. Nah, contoh simpul referensi dan non-referensi. Kita perhatikan pada gambar di samping. Titik 3 adalah nodal referensi karena mempunyai nilai 0 terhubung ke bumi. Titik 1 dan 2 pada nodal referensi mempunyai tegangan nodal V1 dan V2. Nah, bisa dilihat di sini rumusnya.
V12 sama dengan V1 dikurang V2. Selanjutnya V13 sama dengan V1 dikurang 0 sama dengan V1. V23 sama dengan V2 dikurang 0 sama dengan V2. Perhatikan rangkaian berikut ini. Bisa dilihat rangkaian yang ada pada layar. Titik yang paling banyak komponen bertemu adalah di bagian bawah. Nah, di sini yang bagian bawah. Karena itu, kita pilih sebagai simpul referensi dan tegangannya adalah 0. Tegangannya adalah 0. Selain itu, kita mempunyai simpul tegangan V1 dan V2. Perhatikan simpul 1. Jika diterapkan hukum Kirchhoff 1, maka I1 ditambah I2 dikurang IG1 sama dengan 0. Atau bisa juga ditulis sebagai jumlah arus yang masuk simpul sama dengan jumlah arus yang keluar simpul. I1 ditambah I2 sama dengan IG1. Sehingga kita bisa disusun persamaan di atas atau persamaan pertama menjadi V1 per R1 ditambah V1 dikurang V2 per R2 sama dengan I1 IG1. Itu pada simpul pertama. Nah, pada simpul kedua, kita terapkan hukum Kirchhoff 1, maka I2 ditambah 3 ditambah IG2 sama dengan 0. Maka IG2 sama dengan min I2 dikurang I3 atau I2 ditambah I3 sama dengan min IG2. Sehingga persamaan di atas menjadi, persamaan kedua menjadi IG2 sama dengan min V2 dikurang V1 per R2 dikurang V2 per R3. Nah, ini kita sudah mendapatkan hasil dari simpul kedua. Nah, sehingga dari persamaan 1 dan 2, kita bisa mencari nilai V1 dan V2-nya. Nah, pada persamaan pertama, kita dapatkan V1 per R1 ditambah V1 dikurang V2 per R2 sama dengan IG1. Sedangkan persamaan kedua kita dapatkan min sama dengan V2 kurang V1 per R2 dikurang V2 per R3 sama dengan IG2. Contoh soal. Untuk mempermudah pemahaman, mari kita simak di bawah ini. Hitunglah tegangan not pada rangkaian gambar. Solusi. Simak gambar, di mana rangkaian pada gambar 3A sudah disiapkan untuk analisis not. Arus telah ditentukan untuk KCL.
kecuali pada cabang dengan sumber arus. Penamaan arus dapat sesuka hati, tetapi harus konsisten. Konsisten dalam arti, sebagai contoh, I2 masuk ke resistor 4 ohm dari sisi tangan kiri. I2 harus keluar dari resistor dari sisi tangan kanan. Not referensi ditentukan dan not tegangan V1 dan V2 sekarang dapat ditentukan. Pada not 1, menggunakan KCL dan hukum Ohm menghasilkan I sama dengan I2 ditambah 3 sama dengan 5 sama dengan V1 dikurang V2 per 4 ditambah V1 dikurang 0 per 2. Mengalihkan tiap sisi dengan 4, maka kita peroleh 20 sama dengan V1 dikurang V2 ditambah 2V1 atau 3V1 dikurang V2 sama dengan 20. Pada not keduanya, kita lakukan hal yang sama dan mendapatkan hasil I2 ditambah I4 ditambah I2 ditambah I4 sama dengan I1 ditambah I5 sama dengan V1 dikurang V2 per 4 ditambah 10 sama dengan 5 ditambah V2 dikurang 0 per 6. Mengalihkan setiap sisi dengan 12 menghasilkan 3V1 dikurang 3V2 ditambah 120 sama dengan 60 ditambah 2V2 atau min 3V1 ditambah 5V2 sama dengan 60. Nah, sekarang kita memiliki persamaan 1 dan 2 dan dapat diselesaikan untuk memperoleh V1 dan V2-nya. Metode 1. Menggunakan eliminasi, kita menambahkan 1 dan 2 menghasilkan 4V2 sama dengan 80. Di sini V2 sama dengan 20V. Kita substitusikan hasil di atas dengan persamaan 1 menghasilkan 3V1 dikurang 20 sama dengan 20. Sama dengan V1 sama dengan 40 per 3. Sehingga kita dapatkan hasilnya 13,333 volt. Itulah tadi materi sedikit dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.